Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anista Putra. Di sini saya akan menyampaikan tentang literasi digital dan cara penggunaan suatu aplikasi digital atau platform digital. Berikut penjelasan dari saya. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa pentingnya literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan bahkan kemampuan dalam menggunakan media-media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan dan mengevaluasi, bahkan dapat menggunakannya dengan benar, sehingga membuat kehidupan di masa modern yang serba digital menjadi lebih mudah. Sehingga pula dengan penggunaan digital tersebut, kegiatan-kegiatan menjadi lebih praktis. Itulah kegunaan literasi digital. Literasi digital penting dipelajari karena di zaman modern ini dapat menggunakan digital adalah hal yang paling dasar yang dapat membuat individu tersebut kritis terhadap suatu informasi yang beredar pada media. Karena pada hakikatnya, majunya sistem digital, maka kriminal juga dilakukan secara digital. Dengan begitu, seseorang yang tidak mempelajari digital akan dianggap sebagai sasaran yang empuk untuk menjadi korban kriminal tersebut. Dan yang akan saya bahas kali ini tidak bergantung dengan kriminal, tapi adalah suatu sistem belajar mengajar yang tentunya dilakukan dalam bentuk digital, yakninya Google Classroom. Nah, Google Classroom itu sendiri adalah suatu platform yang digunakan untuk belajar secara daring, yang memungkinkan untuk siswa dan guru bertemu secara online, namun tetap bisa berdiskusi dan belajar seakan-akan sedang di luar jaringan. Kita sudah hampir 2 tahun menjalani sistem pembelajaran secara online, di mana hal tersebut dikarenakan oleh pandemi COVID-19 yang sedang merebak pada saat ini. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, para guru memanfaatkan platform Google Classroom untuk belajar daring. Jadi, seperti apakah cara memakai Google Classroom ini? Berikut tutorial. Nah, untuk pertama tentunya download terlebih dahulu aplikasi Google Classroom pada perangkat smartphone. Untuk Android itu ada di Play Store, untuk iOS itu ada di App Store. Sini saya memakai perangkat Android. Setelah itu kita buka. Nah, sebelum kita login maka akan ada menu seperti ini. Kita klik mulai. Kita pilih memakai email mana yang akan login ke aplikasi Google Classroom. Saya pilih yang paling atas. Setelah itu kita akan digiring untuk menekan tombol plus. Di tombol plus ini ada menu buat kelas ataupun gabung kelas. Saya akan buat kelas. Untuk nama kelas yang wajib hanya nama kelas, jadi saya isi nama kelas. Nama kelas itu kelas 12 MIPA 2 misalnya. Bagian tidak usah, ruang tidak usah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Buat. Tunggu sebentar. Memang agak lama. Nah, di menu forum ini kita bisa membagikan sesuatu kepada kelas, seperti lampiran file ataupun kita hanya sekedar menyapa. Assalamualaikum murid-murid. Kirim. Setelah itu siswa yang ada di kelas ini bisa menjawab sapaan dari guru tersebut. Waalaikumsalam Pak. Anggap saja saya siswa di sini sebagai guru dan sebagai siswa juga. Nah, setelah itu kalau misalnya ini kan belum ada siswa yang join di kelas ini, maka kita lihat di setelan kelas. Nah, di umum ini ada beberapa menu, yaitu kode kelas dan link undangan. Link undangan ini bisa kita salin dan kita kirim ke ketua kelas ataupun ke grup kelas, ataupun kode kelas yang akan dikirim ke ketua kelas ataupun ke grup kelas. Simpan. Nah, dengan kode kelas ataupun link undangan tadi, maka siswa dapat bergabung melalui link ataupun kode kelas tersebut. Selanjutnya, setelah kolom forum, kita bisa menuju ke kolom tugas kelas. Di tugas kelas ini
kita dapat menambahkan berupa tugas, pertanyaan ataupun materi. Sebelum mendapatkan pertanyaan, sebelum mendapatkan tugas, tentunya siswa seharusnya mendapatkan sebuah materi terlebih dahulu. Klik materi, judulnya puisi misalnya, deskripsi. Silahkan cari apa itu puisi di internet. Kita kirim. Di sini kita juga bisa melampirkan file, tapi saya tidak mau, langsung kirim saja. Lihat di kolom forum, materi baru puisi. Kembali ke tugas kelas, beralih ke pertanyaan. Maka kita akan membuat sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh murid-murid yang ada di Google Classroom ini. Pertanyaannya yang berkaitan dengan materi tadi. Petunjuk tidak usah, poin 100, tenggat 16 misalnya, jam 1 siang. Nah, ini jawaban kita bisa memilih jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Saya memilih jawaban singkat. Siswa dapat mengedit jawaban, tidak usah. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain, tidak usah. Dapat juga kita melampirkan file, tapi tidak usah, saya ingin langsung mengirim. Lihat di forum, lihat di pertanyaan, jawaban siswa akan masuk ke menu ini. Nah, tergantung benar atau salahnya siswa itu tergantung dengan 100 poin. Tapi jika pertanyaan jawaban singkat itu tidak bisa diberi poin, tapi kalau misalnya jawaban pilihan ganda itu bisa diberi poin. Selanjutnya menu anggota. Nah, di menu anggota inilah yang tadinya kita bisa mengundang siswa melalui link undangan ataupun mengundang siswa melalui kode kelas. Sedangkan untuk pengajar kita bisa mengundangnya secara pribadi melalui email seperti rezi_andesta@gmail.com. Untuk itu kita bisa tambahkan penerima dan undang. Nah, dengan begitu jika rezi.andesta@gmail.com menerima undangan tersebut, maka rezi.andesta@gmail.com akan join ke kelas ini sebagai pengajar. Nah, itulah cara-cara bagi kita untuk membuat kelas dalam Google Classroom. Tapi misalnya kita adalah seorang murid, maka caranya ialah klik tanda plus tadi, gabung ke kelas. Di sini saya sudah memiliki sebuah kode yang sudah saya salin melalui clipboard. Maka langsung saja kita tempel. Nah, gabung ke kelas. Setelah gabung tersebut, maka kita akan masuk ke menu ini. Jika ada sesuatu seperti tadi, seperti materi yang disampaikan oleh kelas melalui forum, ataupun pertanyaan ataupun sebuah kuis yang sudah diberikan oleh guru di menu forum ini, maka kita dapat memberikan tanggapan melalui kolom forum ini. Kita juga dapat melihat anggota di sini. Pengajarnya Rezi Andesta Putra, itu email saya yang lain, dia sebagai guru di sini. Nah, untuk tugas kelas, pengajar belum memberikan tugas kelas apapun. Seperti menu kelas yang saya buat sebelumnya, nanti kita dapat melihat apa-apa saja yang telah dibagikan oleh guru yang ada di Google Class ini. Oke, sekian tutorial dari saya Rezi Andesta Putra. Oke, sekian video cara menggunakan aplikasi Google Classroom dari saya, yang mana mudah-mudahan akan membantu teman-teman ataupun siapapun yang menonton video saya tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.